Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Guru Triyono. Kali ini kita akan membahas tentang teori wireless radio. Langsung saja masuk dalam materinya. Nah, sini adalah hubungan wavelength atau panjang gelombang dan frekuensi pada gelombang elektromagnetik. Wavelength atau panjang gelombang dilambangkan dengan lambda, memiliki satuan meter. C ini adalah cepat rambat pada gelombang yang memiliki konstanta atau ketetapan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Dan F adalah frekuensi, memiliki satuan hertz. Wavelength berbanding terbalik dengan frekuensi. Jadi apabila kita ingin menghitung panjang gelombang, rumusnya adalah panjang gelombang sama dengan konstanta dibagi frekuensi. Sini ada contoh kasus pada frekuensi 2400 MHz. Lambda sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second, atau C konstanta cepat rambat pada gelombang, per F frekuensinya 2400 MHz ini sama dengan 2 dikali 4 kali 2,4 dikali 10 pangkat 9 Hz. Dan di sini kita bisa mendapat panjang gelombang sekitar 0,125 meter. Jadi wavelength sama dengan 12,5 cm. Nah, selanjutnya transmitter power atau TX power adalah daya yang keluar dari sebuah radio akan memanggilkan banyak hal, termasuk jarak yang dapat dicapai, kuat atau lemahnya penetrasi, dan seberapa besar bandwidth yang akan diperoleh. Satuan dari TX power adalah desibel atau singkat dB. dB sama dengan nilai pengukuran relatif dari dua nilai power. dB sama dengan nilai tanpa dimensi. Nilai tanpa dimensi ini yang dimaksud karena desibel ini tidak mewakili nilai absolut dari transmitter power. dB sama dengan nilai pembanding untuk pengukuran relatif terhadap nilai 1 MW. Satuan lain dari TX power adalah MW atau miliwatt. Formula konversi dB ke miliwatt adalah dB per 10 log power. Ya, selanjutnya formula singkat untuk mengkonversi dB ke miliwatt. Nah, ini plus 3 dB maka B dikali 2 min 3 dB maka P dibagi 2 dari miliwatt, plus 10 dB maka P dikali 10 miliwatt, min 10 dB maka P dikali 10 miliwatt. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh 200 miliwatt 200 miliwatt berapa dB? Jadi kita dapat 200 itu kan 2 dikali 10 dikali 10. Jadi kali 2 sama dengan 3, dan dikali 10 sama dengan plus 10. Jadi 3 plus 10 plus 10 sama dengan 23 desibel. Kalau dibalik gimana? 23 desibel sama dengan 2 miliwatt. Sama saja caranya. 23 sama dengan 3 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 3 desibel, maka dikalikan 2 dikali 10 desibel dikalikan 10, 2 dikali 10 dikali 10 sama dengan 200 miliwatt. Seperti itu contoh soalnya. Oke, selanjutnya ini LX sensitivity.
Semua radio memiliki batas point of no return atau disebut point of no return, kondisi di mana sinyal radio yang diterima lebih kecil daripada sensitivitas penerimanya atau RX sensitivity ya. Jadi RX sensitivity adalah sensitivitas penerima, dan radio tidak akan dapat menerima atau mentransfer data. Sinyal minimum yang diperoleh pada sisi penerima menunjukkan bit error rate. Hampir semua vendor menggunakan patokan BER atau bit error rate dengan nilai 1 dikali 10 pangkat 6 atau 1 error bit dalam setiap 1 juta bit untuk menentukan RX sensitivity. Tentu harus memastikan di sini. Pastikan Anda memeriksa spesifikasi RX sensitivity pada setiap wireless card yang digunakan teman-teman. Jadi kita sebelum membeli wireless card, teman-teman harus ini memastikan berapa BER-nya, bit error rate-nya. Selanjutnya, loss kabel. Nah, penggunaan kabel koaksial sangat memengaruhi besar atau kecilnya sinyal yang akan diterima. Terdapat beberapa jenis kabel dan masing-masing memiliki karakteristik loss yang berbeda. RG58 memiliki loss kabel 1 dBm, RG213 0,6. Nah ini kenapa sih kok berbeda ini? Ini itu tidak hanya terdapat karena bahan yang digunakan. Yang pertama sih bahan yang digunakan untuk membuat kabel tersebut, jadi memiliki loss yang berbeda-beda. Kenapa kok jadi jawabannya tadi karena bahan yang dibuat untuk kabel itu berbeda-beda setiap jenisnya, seperti itu. Oke, EIRP atau Effective Isotropic Radiated Power adalah besarnya sinyal dalam dB ataupun miliwatt yang terpancar dari sebuah perangkat. EIRP merupakan penjumlahan dari besarnya power yang ditransmit dengan besarnya gain antena dikurangi dengan banyaknya loss dari kabel, konektor ataupun petil. EIRP sama cara menghitung EIRP sama dengan dBm radio tambah dBe antena dikurangi loss sama dengan loss kabel ditambah petil ditambah konektor dan lain-lain. Nah ini adalah gelombang EIRP yang keluar. Jadi transmitter powernya. Nah, loss kabel ini kan dari sinyal. Di sini kan loss sama dengan loss kabel ditambah petil, ini petil tambah konektornya. Ini antenanya atau gate. Free space loss pada saat gelombang terpanjang dari antena yang tadi EIRP, jarak yang ditempuh sampai ke tujuan akan menyebabkan penurunan dari sinyal. Penurunan sinyal akibat jarak ini disebut FSL atau free space loss. Semakin jauh jarak, semakin besar free space loss-nya. Semakin tinggi frekuensi, semakin besar juga free space loss-nya. FSL sama dengan 32,4 ditambah 20 log F ditambah 20 log D. F itu ini jarak FSL-nya. F ini frekuensi, D itu jarak FSL. Seperti itu. Sini FSL 2,3 Hz, berarti nanti misal panjang 5 km sama dengan 11, 10 km 120, 20 km 126, 40 km 132. Meskipun ini FSL 5,7 Hz
hasilnya pun sama 122, 128, 134 dan 140 dari transmitter ke receiver, seperti itu budget. Nah, ini sebelum instalasi ada baiknya kita melakukan perhitungan secara teoritis mengenai perkiraan sinyal yang akan diperoleh. Perhitungan budget melibatkan komponen text power, transmitter power, loss sisi pemancar, antena gain sisi pemancar, FSL nya, free space loss nya, antena gain sisi penerima, dan loss sisi penerimanya. Hasil link budget ini akan dibandingkan dengan RX sensitivity dari penerimanya. Link budget lain nih jalannya, pertama kan transmitter, dari transmitter power bajurnya melalui kabel, terus ini ada RF kabel, ini konektor, terus keluar melalui antena gain. Nah, ini FSL nya, free space nya, jarak nanti diterima dengan dari ke antena, di antena penerima, terus ini konektor masuk lagi ke kabel dan diterima oleh receiver. RSL atau receive signal level, sensitivity plus tambah fit margin, itu jaraknya. Next, ini ada contoh kasus transmitter power pancarkan ke receiver yang memiliki jarak 16 km. Nah, ini dari transmitter yang sudah 15 dBm mancar ke keluar melalui antena gain yang panjang 16 km, diterima oleh receiver, dan sini RX sensitivity-nya, RX hasilnya minus 80 dBm. Oke, terima kasih. Tadi penjelasan singkat dari saya. Misalnya ada salah-salah kata, mohon maaf. Dan misalnya ada yang ingin tanyakan, bisa kirim pesan melalui deskripsi komentar di bawah. Saya